Legenda Putri Pinang Gading. Kisah seorang gadis panahan yang ajak dan baik hati di Bangka Belitung. Membalong merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Mayoritas warga Membalong yang menganut agama Islam. Masyarakat asli yang bertempat tinggal di Kabupaten Belitung adalah orang Sawang, Melayu dan suku Ulim, suku Parak, dan suku Juru. Di Kecamatan Membalong, hiduplah sepasang suami istri yang menemukan bambu ajaib di desa itu dan menjadi legenda Putri Pinang Gading. Simak yuk. Pada masa silam di daerah Membalong, tepatnya di Bangka Belitung, terdapat seorang suami istri yang cukup umur biarpun sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Setiap hari mereka bekerja sama mencari ikan sambil nanam padi yang cukup besar. Kehidupan mereka termasuk orang miskin, tetapi hidup bahagia. Suatu hari, sang suami izin mau melihat seru ikannya yang dipasang sebelah pinggir laut. Alat untuk penangkapan ikan seperti bilik-bilik dengan bolong kecil sebagai pintu masuk yang biasa dipanen saat air laut sedang surut. Sambil bawa keranjang, sang suami pergi di pagi hari. Saat akan mendekati serunya, sang suami merasa kakinya tersentuh. "Apa ini?" ucap sang suami sekaligus merasa heran. Sang suami sangat merasa bahagia lihat serunya yang penuh dengan ikan. Dan ia secepat itu memindahkan semua ikan tersebut ke dalam keranjang di bawah. Saat sedang bekerja, kembali sang suami merasakan kakinya tersentuh dan bambu lagi. Selesai sang suami bekerja, semua ikan yang ada di serunya sudah ia pindahkan ke dalam keranjang. Dan hal yang sama pun terulang kembali, tapi kesekian kalinya bambu itu dibuang lagi. Demikian bambu itu seolah mengikuti jejak sang suami, tapi bambu terakhir ini ia bawa ke rumah. Tiba di rumah, sang suami lupa bercerita kepada istrinya dan ia pun tidak melepaskan ikatan bambu tersebut hingga sudah dipakai bambunya oleh istrinya untuk penahan padi yang sedang dijemur. Silih berganti, saat sedang duduk santai menikmati di pagi hari, pasangan suami istri dikagetkan oleh suara ledakan, lalu mereka berdiri dan mencari suara tersebut. Ketika berada di sebelah rumah, ternyata melihat bayi perempuan ada di atas tumpukan padi-padi. Tempo hari sang suami terus merasakan kakinya tersentuh bambu dan bambu itu terus mengikuti jejak kaki sang suami. Ternyata isinya adalah bayi perempuan. Ketika bambu itu terbelah menjadi dua bagian, digigit ular, petani di Ponorogo tak perlu bayar biaya pengobatan. Ia sangat bahagia karena Tuhan memberikan anak untuknya bersama istri dengan perantara bambu tersebut. Kemudian sang istri mengayunkan bayi perempuan yang berwajah cantik sedang dalam gendongannya. Hingga suatu saat bayi itu bernama Putri Pinang Gading. Hari berganti, Putri Pinang Gading sudah beranjak dewasa menjadi seorang gadis yang sangat anggun. Ia memiliki kegemaran yang jarang dimiliki oleh anak perempuan lainnya. Kegemarannya adalah memanah dari waktu masih kecil, hingga menjadikannya pemanah yang ahli dan ia sering gunakan untuk berburu ditemani oleh ayahnya. Selama di hutan, suatu hari Putri mendengar kabar dari tetangga di desa mendapatkan serangan burung liar yang bertubuh raksasa. Tidak hanya binatang yang disantapnya, bahkan bisa mengganggu warga tetangga. Tetapi ibu dan ayahnya begitu cemas. Namun, Putri Pinang Gading tetap ingin membantu warga tetangga karena ia memiliki keahlian dalam memanah, tapi orang tuanya begitu khawatir dengannya. Pada malam hari, ia mensiasati busur dan anak panahnya dengan dikasih racun. Orang tuanya pun ikut membantu dirinya. Semenit kemudian, Putri Pinang Gading bergegas tidur. Sesampainya di jalan mengamati pemukiman, dan ia bertanya pada dirinya, kenapa desa ini terlalu sepi? Kalau warga sini kelaparan, bagaimana mereka ingin beli makan? Putri sedih. Putri Pinang Gading menelusuri perjalanan dengan hati-hati. Ia memilih ada di bawah pepohonan, supaya kehadirannya tidak ketahui oleh Gerud, dan ia menunggu di bawah pohon raksasa yang terletak di pinggir danau. Saat Gerud tengah menikmati minum air di danau, ia tidak sadar jika ada yang mengamatinya. Putri Pinang Gading bergegas melaksanakan tugasnya dengan sangat baik hingga anak panah tersebut melesat terus menancap ke dada Gerud. Gerud akhirnya mati dan Putri menyaksikannya. Warga tetangga pun sangat merasa bahagia karena mendengar suara burung ganas itu memekik kesakitan sampai semua warga melihat tewasnya burung tersebut, dan warga bisa hidup tenang kembali. Tanah yang luas, tempat di mana burung ganas ialah Gerud, itu tewas lalu berubah menjadi 7 anak sungai.
dan salah satu anak panah tersebut berubah menjadi bambu yang dipenuhi racun. Dan warga sekitar menamai pohon bambu itu menjadi Bulo Bratoy yang diartikan sebagai siapapun yang terkena bambu ini akan merasa disayat tubuhnya. Pesan moral yang bisa diambil dari legenda ini adalah jadilah seseorang yang ahli dalam salah satu bidang, karena keahlian tersebut bisa membantu orang lain. Demikian inilah cerita rakyat dari Bangka Belitung.